Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Haliza, kelas 10 IPA 3 absen 11. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pergaulan bebas dan zina. Sebelum itu, ada dalil tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, jalan yang buruk." Dalil yang kedua yaitu Quran Surat An-Nur ayat 2 yang memiliki kandungan 1. Pelaku zina, baik laki-laki atau perempuan, dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina dilaksanakan oleh sebagian orang yang beriman. Lanjut, kita langsung bahas tentang zina. Zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Zina merupakan persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Persetubuhan antara sama jenis kelamin juga disebut zina. Perbuatan mendekati zina adalah semua perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya terdorong melakukan zina. Di sini ada contoh perbuatan mendekati zina. Yang pertama, melakukan pergaulan bebas, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat, melihat aurat dan menghayalkannya, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat, dan membaca bacaan yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Lanjut, zina dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu zina muhsan, yang artinya zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Hukuman zina muhsan adalah dirajam atau dilempar batu sederhana sampai mati. Hukuman rajam ini dilakukan jika memenuhi syarat, yaitu adanya 4 orang saksi. Yang kedua, zina ghair muhsan, yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Hukuman zina ghair muhsan adalah didera 100 kali dan diasingkan oleh masyarakat. Adapun cara mengetahui dan membuktikan bahwa seseorang telah melakukan zina. Yang pertama yaitu dengan menghadirkan 4 orang saksi dengan syarat yaitu laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina. Pelaku yang mengaku telah berzina syaratnya harus sudah balik dan berakal. Apabila seseorang menarik kembali pengakuannya, maka bisa diterima, berarti dia tidak kena hukuman dirajam atau didera. Materi selanjutnya yaitu tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak memedulikan aturan agama, norma, dan etika. Tentunya pergaulan harus memiliki nilai-nilai Islam, serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Dalam zina ada persetubuhan yang dilakukan oleh sesama jenis kelamin, misalnya oleh sesama perempuan atau sesama laki-laki. Hal tersebut disebut dengan istilah LGBT. LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Langsung kita bahas LGBT. Yang pertama, lesbian. Lesbian itu seorang perempuan yang tertarik dengan perempuan lain. Sedangkan gay, seorang pria yang tertarik dengan pria lain atau disebut dengan homoseksual. Yang ketiga, biseksual, yaitu seseorang yang tertarik baik kepada pria maupun wanita. Dan yang terakhir, transgender, yaitu orang yang identitas gendernya bukan laki-laki dan bukan perempuan, atau gendernya berbeda dengan dokumen yang ditulis oleh dokter pada saat kelahirannya. Selanjutnya, tentunya ada dampak buruk pergaulan bebas dan perbuatan zina. Beberapa di antaranya itu yang pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin. Penyakit ini itu bisa mematikan karena menyerang kekebalan tubuh. Yang kedua yaitu pezina akan dihukum berupa didera atau dicambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat yaitu dikucilkan atau diasingkan. Lalu dapat merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Lalu menghancurkan masa depan anak dan memicu perbuatan dosa besar yang lain. Selanjutnya, adapun hikmah penghalangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, yaitu dapat menjaga harga diri, kehormatan, martabat, kemanusiaan, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinaan, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina, dan memberikan efek jerah kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ada banyak caranya. Yang pertama, berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan. Memilih teman dalam bergaul, menghindari tempat-tempat maksiat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina, mengisi waktu dengan kegiatan positif yaitu dengan berdoa, beribadah, berzikir, dan sebagainya.
Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Sekian, itu aja penjelasan dari saya, pasti bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.